dalam acara kegiatan sosialisasi penguatan moderasi beragama bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan MAN 2 Bandar Lampung dan anggota KKM-nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara ini penting karena satu, ini bagian dari mandatori tugas Kementerian Agama. Kementerian Agama oleh pemerintahan Jokowi yang periode kedua ini dapat mandat untuk menjalankan salah satu program prioritas pemerintah, yakni penguatan moderasi beragama. Dan ini saya senang pesertanya bukan hanya ASN aja nih kan, Bapak Bu Alifah ya, sudah ada guru dari anggota KKM ya. Ini tentu sesuatu yang luar biasa karena memang mandatori di tahun 2023 ini kita sudah Kementerian Agama harus ngomong moderasi beragama ini sampai ke ujung dunia manapun di seluruh Indonesia, apapun statusnya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa penguatan moderasi beragama ini penting? Juga karena kita secara fitrah hidup di dalam masyarakat yang plural, masyarakat yang beragam, masyarakat yang beraneka warna dengan berbagai macam latar belakang agama, budaya, dan etnis. Dari latar belakang agama kita yang hidup di Indonesia sudah berbeda-beda. Bahkan kita yang ini kan Muslim semua ya di sini kan. Ini sama-sama Islam semua, sama-sama meyakini bahwa rukun Islam itu, rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5, semua sama kita. Tetapi dalam praktek kehidupan beragama kita sendiri beda-beda. Kalau Pak Makmur itu kalau habis sholat itu bangunnya lama, gitu kan? Kalau Pak Rifai itu kayak saya belok kanan, belok kiri, Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya doanya kayak Pak Makmur, udah gitu. Udah langsung bubar gitu. Nah ini tentu kalau kita mau rame-rame kita ngeritik Pak Makmur, kritik saya ngeritik Pak Makmur gitu. Pak Makmur masih mau rapat loh jam 1, wiridnya pendek-pendek gitu, dengan panjang-panjang gitu. Pak Kanwil ingat akhirat dong katanya, doanya yang agak panjang katanya. Yang kayak gini ini harus dikelola. Itu dari kita yang agama Islam saja, belum kita hidup di sini bukan berdampingan dengan orang yang beragama Islam saja, tapi beragama yang berbeda-beda. Kemudian dari sisi budaya, ini budayanya ini beda-beda kita. Yang di ruangan sini saja ini sudah punya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Saya orang desa, jadi ini saya orang desa yang besar di kota. Misalnya seperti itu. Kemudian ada orang kota yang hidup di kota, besar di kota, nggak pernah tahu kehidupan desa. Itu tentu budayanya beda dengan mereka yang latar belakangnya tadi dari desa. Jadi kata ini harus bisa dilihat. Latar belakang orang itu bisa dilihat apakah dia dari kota atau dari desa. Dari cara makannya. Gini katanya ibu-ibu.
dari cara makannya. Jadi kalau banyak nasi terus lauknya sedikit, itu orang desa. Nah, kalau lauk nasinya dikit, lauknya banyak, itu orang kota. Nah, kalau nasinya banyak, lauknya banyak, itu orang desa yang sudah lama di kota. Catat. Orang lapar, Pak. Nah, itu belum lagi etnisnya kita beda-beda. Gitu. Etnis itu mulai di dalam rumah, keluar rumah, sampai di podium itu beda-beda antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Nah, ini semua ini kita harus memahami keanekaragaman kita yang seperti ini. Ini misalnya yang bekerja di madrasah negeri, jangan samakan dengan yang bekerja di madrasah swasta. Ya nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Ini kita juga harus paham, ini perlu moderasi beragama juga. Jangan mengukur semuanya seperti ukuran kita. Ukuran orang itu berbeda-beda. Nah, ini kita harus paham moderasi beragama. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami, yang paling penting itu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan bersama agar kita dapat hidup berdampingan dalam harmoni, saling menghargai dan saling menghormati. Nah, ini saya kasih sarah dikit nih, Bapak Ibu, dari naskah ini. Jadi penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan bersama sehingga kita dapat hidup berdampingan dalam harmoni, saling menghargai dan saling menghormati. Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama itu perlu saya garis bawahi ini karena ini levelnya sosialisasi. Jangan salah ngomong. Yang pertama, jangan salah ngomong. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya, baik yang masih lagi chatting atau yang lihat ke sini, baik yang masih serius balas WA atau yang mendengarkan saya, jangan salah ngomong. Moderasi beragama jangan sampai salah sebut sebagai moderasi agama. Jangan juga salah sebut modernisasi agama. Ini kita ini kan nanti bapak-bapaknya khutbah Idul Adha ngomong moderasi agama atau modernisasi agama. Berdasarkan kemarin saya mengikuti sosialisasi dengan Kakanwil Kementerian Agama, kita didorong untuk melakukan penguatan moderasi agama. Nah, ini udah keliru. Atau kemarin kita bersama-sama dalam kegiatan modernisasi agama di Mandua Bandar Lampung. Ini jangan sampai keliru. Bukan modernisasi agama, bukan moderasi agama. Itu yang harus paham Ibu semua. Jadi moderasi beragama, ada bernya. Pokoknya kalau ngomong moderasi beragama. Kenapa ada bernya? Ini yang perlu saya jelaskan. Jadi moderasi beragama itu bukan moderasi agama dan bukan modernisasi agama. Itu yang perlu saya putar-putar Bapak Ibu semua. Jangan sampai salah ngomong. Karena artinya jauh